Ya, halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Auli dari channel Mauna ID. Nah, pada sore hari ini, pada hari ini saya akan ingin sharing saja ya, dan juga pengen ngobrol sih sebenarnya. Dan kalau bisa diskusi di kolom komentar ataupun di grup nggak apa-apa. Nah, kali ini saya ingin membawakan mengenai eh, influencer ya, influencer, influencer khususnya pada dunia saham ya. Nah, mungkin influencer ini menurut saya adalah salah satu bumbu-bumbu di dalam dunia saham karena kalau misal ada influencer biasanya itu sahamnya itu bisa naik, kemudian anjlok, kemudian naik lagi atau bisa anjlok terus. Nah, biasanya kalau misalkan naik kayak gini, nah ini biasanya diangkat dulu sahamnya. Nah, terus kemudian nanti dia distribusi. Setelah dia distribusi, ganjalan-ganjalannya itu dicopot, kemudian nanti akan istilahnya panik, retail-retail yang kesangkut di sana yang sudah terlanjur beli, kiranya dia bakal naik lagi, ternyata enggak, tetapi ternyata malah turun. Nah, di sini mereka istilahnya retail malah banyak yang mengalami kerugian ya karena akibat terkena pemboman dari influencer ini. Nah, tapi hal yang saya ingin bahas di sini itu bukan hanya mengenai dampak negatif ataupun istilahnya ya saya sedikit memberikan cap negatif ya kepada influencer. Tapi di sini saya ingin memberikan sedikit gambaran saja bagaimana tips yang aman menurut saya ataupun bagaimana agar kita itu bisa mengikuti arah dari influencer itu. Nah, yang pertama loh ya. Yang pertama hal yang saya sangat ingin tekankan, ikuti arus uangnya, jangan ikuti orangnya. Karena antara uang dan orang itu sangat berbeda. Uang tidak pernah berbohong apa yang sebenarnya dia kerjakan. Akan tapi orang, gambaran orang itu bisa saja dia 180 derajat berbeda dengan apa yang dia kerjakan. Nah, hukum di pasar ataupun hukum di pasar modal atau pasar saham ataupun di pasar-pasar tradisional, uang adalah segalanya dan apa yang dia kerjakan dengan uang tersebut itu hal yang harus kita ikuti. Nah, saya punya pengalaman pribadi. Saya gabung di salah satu grup yang cukup terkenal. Nah, di situ kadang influencernya kadang ngomong beli ini, beli ini, beli ini. Nah, akan tapi hal yang saya lakukan nggak 100% langsung membelinya. Saya lihat saja progress summary-nya beberapa hari ataupun pada hari itu. Jika dia beli, jika dia beli. Nah, ketika dia istilahnya promosi ya, ketika dia promosi, dilihat saja kira-kira broker apa yang dia gunakan atau syukur-syukur malah kalau misalkan teman-teman tahu dia pakai broker apa, nah itu bagus sekali. Nah, kalau dia ada beli dan jumlahnya banyak, nah lihat saja average-nya berapa. Nah, kita ikuti di average-nya. Kalau average-nya bawah dan harganya sudah naik, nah itu jangan. Nah, tapi kalau misalkan average-nya itu tinggi dan harganya masih di bawah, nah ini bisa kita ikuti. Ini bisa ikuti. Oke, seperti itu ya. Nah, terus itu dicek dulu. Nah, saya ingin memberikan contoh aja ya. Memberikan contoh. Mungkin teman-teman udah tahu kayak ada beberapa influencer, kita sebut aja lah, Kobelvin lah ya. Kobelvin kan ada salah satu influencer ya. Teman-teman tahu apa enggak? Dia pakai broker apa? Nah, misal VVIP ya, VVIP. Nah,
Dia itu brokernya ada beberapa. Dia pakai YP yang paling sering, terus XA dan sama MG. Nah, ini teman-teman harus tahu ini. Ini kalau misalkan beliau pada hari itu promosi saham, lihat aja average hari sebelumnya broker-broker ini. Nah, kalau misalkan average-nya berapa, nah terus kemudian besoknya itu diikuti masih bisa, ikuti bisa. Nah, nggak masalah ikut. Tapi kalau misalkan lo ya, market tidak respon, nah marketnya ini diikuti. Nanti kalau marketnya nggak respon, market no respon, wah teman-teman jauhi. Karena kalau setahu saya karakter dari Coach Belvin ini nggak ada ampun, dia nggak ada ampun. Kalau naikin ya nggak ada ampun, kalau nurunin ya nggak ada ampun. Bisa-bisa teman-teman boncos lah di sini. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa mengikuti, nah itu. Terus kemudian ikuti, benar-benar ikuti arus dananya. Nah, ikuti uangnya, jangan ikuti orangnya. Diingat-ingat lagi ya, ikuti uangnya, jangan ikuti orangnya. Kalau misalkan market responnya besar, oke, kita hold aja nggak apa-apa. Tapi kalau misal ya, marketnya responnya ya sedang-sedang saja, tapi beliau uangnya keluar, ya menurut saya ya keluar. Influencer influencer keluar, marketnya nggak terlalu respon, ya kita keluar wajib. Nah ini loh, ini yang harus kita tekankan. Dan caranya gimana? Ya kita harus tahu dia itu kira-kira pakainya broker apa. Jangan beliau bilang beli, tapi arus uangnya keluar, ya kita nanti yang jadi korban. Nah itu. Terus kemudian pahami karakteristiknya. Apakah karakteristiknya dia itu yang modelnya naikin cepet terus dia hit and run terus kemudian keluar, atau dia itu karakteristiknya memang untuk swing, jadi dia modelnya itu influencer yang bagus lah istilahnya. Dia misalnya ada saham seperti ini ya, ada saham habis naik terus kemudian turun, nah terus kemudian dia hampir break, dia kasih sinyal. Nah, di sini. Nah, kalau kayak gini oke lah ya. Kalau kayak gini oke, karena istilahnya dia itu ngasih informasi tapi masih kondisi di bawah kayak gini. Dan targetnya memang target nyantai, dan sahamnya harus saham bagus, dia sahamnya liquid, ada bobotnya, nah itu oke. Tapi kalau misalkan ada saham kayak apalah ya, CAKK atau saham apa SW atau apalagi HO, Hopeless, terus kemudian eh, true order. Nah ya ini, nah ini mikir-mikirlah ya, mikir-mikir, apalagi kita nggak tahu kapan dia jual ataupun kapan dia beli. Nah seperti itu. Terus kemudian influencer, nah ada lagi yang influencer yang modelnya dia pakainya pakai analisis panjang. Jadi dia memberikan edukasi dulu lah ya, memberikan edukasi mengenai prospek, terus kemudian
struktur, kemudian kemungkinan ke depan. Nah, istilahnya dia memberikan mimpi-mimpi lah ya. Nah, kalau sudah ada yang seperti itu, nah, lihat saja tadi broker Sumeri. Lihat aja ke belakang itu seperti apa. Apakah ada pembelian? Terus kemudian berapa? Average-nya berapa? Berapa? Berapa lot lah ya. Terus kemudian average berapa? Nah, ini loh. Kita harus tetap pakai yang namanya ini kalau ngikut kepada influencer-influencer saham. Karena ya bahaya aja, mereka punya harga bawah, banting seenaknya, harganya sudah dinaikkan. Nah, itu kita harus tetap berhati-hati. Nah, terus apakah mungkin ya sekarang, apakah mungkin kita itu bisa mengikuti apakah mungkin kita bisa mengikuti? Bisa. Syaratnya apa? Kita paham betul karakter dari orang influencer ini, terus kemudian memahami juga mengenai arus uang dia. Nah, ketika kita sudah tahu broker yang kira-kira dia gunakan, terus kemudian dia itu karakteristiknya hanya harian atau bisa swing, terus kemudian lagi bagaimana exit kita. Nah, kita mungkin mempunyai ekspektasi yang tinggi ya, kita bisa ikut keluar di harga yang tertinggi. Tapi menurut saya itu nggak terlalu tinggi, ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena ketika si influencer ini barangnya sudah habis, dia itu nggak ada kepentingan lagi. Dan biasanya kalau sudah nggak ada kepentingan, sahamnya itu udah nggak diurus. Nah, bagaimana contohnya saham yang sudah nggak diurus? Jadi gini ya, seret, ini ada bid, ini as. Awalnya bidnya tebal semua, asnya tipis. Ketika dia sudah berhasil cabut, nah, otomatis ini nanti akan dikosongkan, akan tipis lagi. Nah, akhirnya apa? Panik semuanya, haki, harganya gimana? Anjlok. Nah, ini. Nah, jadi jangan menunggu terlalu lama juga kalau ngikut influencer. Sekiranya sudah cukup, sudah cuan, sudah berhasil, ya udah. Karena kita di situ hanya penumpang. Kalau sopirnya sudah marah, sopirnya sudah istilahnya sudah selesai sampai tujuan, ya udah dibiarkan saja. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, itu saja biar teman-teman itu bisa istilahnya bisa mengikuti lah, walaupun ada influencer, walaupun dipom-pom, teman-teman kalau punya pegangannya kan istilahnya paling tidak ya bisa memahami keamanan dana nanti kira-kira gimana, masuknya kira-kira bagaimana, exitnya bagaimana. Nah, jadi saya inginnya teman-teman itu juga gitu. Nah, saya pun juga masih belajar, misalnya saya ngikut ke siapa influencer siapa gitu ya, saya kadang ya mikir-mikir juga, wah ini possible apa enggak, ini mungkin apa enggak. Kalau misalkan enggak mungkin, saya kalau bisa ya menjauhi. Kalau misalkan hari itu enggak ada yang pilihan selain itu, ya mungkin saya ikut. Tapi kalau misalkan masih banyak pilihan yang bisa saya untuk trading kan atau saya pantau, ya saya mungkin akan memilih yang lain. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Dan pokoknya kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Mohon maaf kalau penjelasannya agak belibet ya, karena ini ya data aja ya, hanya sebagai ngobrol-ngobrol sore aja. Terima kasih dan semoga tetap cuan selalu.